belakang ada hari Asyura, ada hari bulan Muharram. Bulan Muharram itu ada 10 Asyura. Ada apa 10 Asyura? Karena 10 para rasul yang Allah selamatkan di 10 Asyura. Tinggal kita besok apa yang dianjurkan. Pertama puasa Tasu'a dan Asyura. Yang kedua yaitu membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang sering artinya disebut-sebut, ingat-ingat supaya yang udah lama gak baca hasbunallah dibaca lagi. Apalagi di bulan 10 Asyura. Karena menurut keterangan hikmahnya itu, siapa orang yang membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, yaitu Allah akan berikan pertama semangat hidup. Yang kedua beban berat terasa ringan. Yang ketiga kalaupun Allah uji nggak terus-terusan. Ini hikmah daripada hasbunallah. Karena ini di mana Nabi Ibrahim alaihissalam, nah itu diselamatkan dari kobaran api 10 Muharram. Karena ketika dibakar oleh Raja Namrud, Jibril datang membawa amanat Allah. Nabi Ibrahim di dalam perut ikan, di dalam api disuruh membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Apa kata Allah kepada api? Ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jadi kau dingin dan menjadi kesejahteraan Nabi Ibrahim. Maka kata Ibrahim, tidak pernah aku merasakan kenikmatan kecuali selama aku di dalam api. Itu kata Ibrahim. Nah kemudian Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan dari banjir 10 Muharram. Nabi Yunus keluar dari perut ikan 10 Muharram. Kemudian Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun, diselamatkan 10 Muharram. Maka ajuan umpama oleh kalangan musawirin para sahabat. Plenoknya ketuk palu bahwa tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Hijriah. Nah itu. Maka alhamdulillah umur kita sampai lagi pada tahun ini. Amin. Mudah-mudahan disampaikan kepada yang akan umur kita ke tahun yang akan mengalami. Yang ketiga di 10 Muharram, usap kepala yatim dan santuni yatim. Jadi yang punya hikmah, rahasia hikmah, yang punya rahasia hikmah adalah usap kepala yatim dan menyantuninya tanggal 10 Muharram. Padahal yang harus disantuni bukan yatim saja, janda, jondo, apa? Janda, jompo, begitu kan. Orang-orang yang kagak mampu kelihatan tuh. Nah ini jadi kenapa kita kakunya ini proposal yatim, udah nggak boleh dipakai apa-apa itu kan. Sedangkan yatim kalau kata guru kita kayak Sanusi ini, apabila akil balik keluar yatimnya. Sedangkan anak yang keluar akil balik justru lagi sedang banyak makan apanya? Ya itu makan biayanya. Apakah nggak bisa? Itu bisa kita dan kita bikin inisiatif lain, kita mensiasati. Maka bertahun-tahun itu saya di daerah saya itu bahasanya bukan yatim tapi muharram. Gitu. Jadi kata-kata yatim hampir seperti kita kata-kata korban. Kita korban sebelum Idul Adha udah nyebut korban, haram makan dagingnya, bulunya juga nggak boleh. Tapi kalau bakal potong besok mah nggak apa, tapi juga begitu. Iya. Nah karena kita siasati yaitu Muharram, dana Muharram, janda kasih, kayak gitu. Yang udah keluar juga dari yatim kasih dari Muharram itu kan, itu apakah dana spontan apa itu diumumkan. Itu. Kalau emang udah tok yatim jangan kasih siapa udah. Gitu. Nah jadi yang harus itu seperti itu karena kita petoknya itu 10 Muharram lebaran yatim. Pada masa Allah ada yang yatim akan sakit itu. Sedangkan lagi kita ya kalau yatimnya 3 itunya puluhan juta. Ya 3 juta itu bocah. Masa nggak berikan HP itu bocah. Ayo dah. Dulu ada yang udah yatim bikin senar itu gitar. Putus yang kemarin ya. Iya. Putus terus. Dibangun lagi. Iya. Dibangun lagi. Nah ini jadi kita kembali lagi 10 Muharram ini luar biasa. Nah, maka kita menjelang 10 Muharram yaitu makanya tetap kita lanjutkan nanti. Nah ini setelah nanti 10 Muharram baru kita ajak lagi surah Yusuf. Dan selanjutnya Bapak Ibu saya hormati, kemarin kita mensyukuri kita punya negeri.
Merdeka Indonesia merdeka, alhamdulillah. Karena itu juga selalu arti tersebut sebab kalau nggak disebut-sebut dianggapnya itu bukan satu nikmat yang besar. Dan kita alhamdulillah artinya dalam rangka memperingatinya nggak terdengar ada apa formasi akan permaksiatan, tapi yang kita dengar alhamdulillah yaitu betul-betul yang diinginkan oleh Allah adalah mensyukuri nikmatnya itu malam tanggal 17 Ratib Hadan, zikir di mushola, di majelis salim, maulid nabi. Ya kalau begini semua Indonesia kita utuh benar gitu. Allah akan suburkan karena apa? Di mana ayatnya itu Allah berikan contoh ada orang yang tidak mensyukuri nikmat, artinya kemerdekaan, yaitu wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan fakafarat bi an min kulli makanin fakafarat bi an umillah pada Allah libasal wal khauf bi makan yasnaun. Allah menjadikan contoh satu kampung mutmainan, aminatan mutmainan, aman sentosa, balik tentrem lagi, damai, kompak masyarakatnya, warga masyarakatnya. Rizquha, berdatangan rezekinya min kulli makanin, dari semua tempat, dari semua penjuru. Tahu-tahu teh fakafarat bi anumillah. Jadi kubur dengan nikmat Allah, artinya itu nikmat teh. Negara yang tentrem, subur, makmur, rempah-rempah, wah jinawi, masyarakatnya kompak. Tahu-tahu teh bukan semakin dekat nikmat itu kepada Allah, akan tetapi akhirnya malah kubur nikmat itu, nikmat disalahgunakan, akhirnya diganti oleh Allah. Fa'azaqahallah libasal ju' wal khauf. Allah kenakan kepadanya itu kelaparan seperti pakaian yang menyelimuti dirinya, ditambah lagi kau udah balik kelaparan, ditambah rasa takut. Ini kan dia takut mendunia ini kan kita luar biasa. Sebab apa ini? Apakah memang kurang kurang syukur nikmat? Nah maka oleh karena itu alhamdulillah dalam kita ucapkan terima kasih kepada yang memang mensyukuri nikmat merdeka itu, yaitu dengan 17 itu adalah zikir, kirim hadiah. Dan kemarin-kemarin saya nanya, berpikir di hati saya, ini Indonesia teh boleh siapa sih yang bikin? Oh ternyata teh jangan takut kita, selagi ini Ratib Hadan dibaca di Indonesia nggak akan hancur, karena ini adalah ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Wali Songo. Jadi ternyata Indonesia teh yang buat nama Wali Songo, hurufnya itu ada 9, coba dah. Yang pertama I, itu Ibrahim Malik, itu Sunan Gresik, kelihatan dia kubur makamnya itu ya, Ibrahim Malik itu. Kedua ada N itu Nawawi Mahdum, Sunan Bonang. Kemudian ada 3 D, Derajat, Raden Kosin, Sunan Derajat, kelihatan makamnya. Kemudian O-nya itu Oesman, siapa? Usman, dulu Oesman, Usman, R, Jafar Sodik, Sunan Kudus, kelihatan lagi babnya. Kemudian N lagi Ngampel, Raden Rahmat, Sunan Ampel. Kemudian ada E itu Eka Sarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati, Cirebon. Kemudian ada lagi S itu Said Umar, Sunan Muria, di atas yang banyak gayung rebus gitu. Itu di Sunan Muria tuh. Tahu apa Sunan Muria? Ada doyan gayung apa gimana gitu? Kita Sunan Muria itu ada gayung rebus di situ. Itu. Kemudian ada lagi I itu apa? S-nya itu tadi. E-nya itu Ishak Ainul Yakin, Sunan Giri. Kemudian yang ke-9-nya yaitu Abdurrahman Raden Syahid, Sunan Kalijaga. Kelihatan semua makamnya. Oh ternyata Indonesia teh nama-nama dari yaitu Wali Songo. Kalau kita kaitkan dengan Nabi pernah mengatakan nanti akan ada lahir satu negeri di atas awan
di bawah garis khatulistiwa, dilingkung dengan air, dan akan lahir ulama-ulama di sana. Banyak ulama di sana. Kalau kita kaitkan dengan ini, jadi kita jangan ragu artinya dengan ini aurat ini. Kalau kata Abah Rumah ini Ratib Haddad ini dipetil dari 100 kitab, 150. Tuh, luar biasa, dari 150 kitab dipetilnya itu. Jadi ini amalan wali songo pantas kalau kita kaitkan bahwa Indonesia akan dikuasai oleh orang-orang penjajah lagi, mereka yaitu melalui ngutus orang-orang yang mengharapkan maulid, mengharapkan ini. Kenapa? Selagi ini diamalkan oleh orang-orang di Indonesia, sulit Indonesia untuk dikuasai lagi oleh Belanda, maka oleh Jepang, maka oleh Cina. Kalau mau Cina katanya, tapi tetap negaranya kita punya. Nah gitu. Nah ini, maka oleh karena itu patut untuk kita bersyukur pada Allah dan untuk kita meyakini baru hidup memang harus pakai doa. Nah gitu. Hidup pakai doa. Maka oleh karena itu diantaranya adalah hijib yang yaitu ini Ratib Haddad ini emang amalan ulama-ulama kita, guru-guru kita, pendahulu kita. Cuman supaya ada hikmahnya harus ikuti aturan. Pulhunya kudu berapa, bisa itu jam berapa gitu, kecuali dalam kondisi yang memang kepepet kita. Nah, dan selanjutnya tadi kita kembali lagi, besok kita ada 10 Asyura, sunat peserta dan Asyura. Kalau perempuan kita punya kodoan, gabung aja kodok dengan sunat. Kodok tunai ada hitungannya, sunat ada pahalanya. Asal jangan sunat digabung dengan 6 Syawal. 6 Syawal itu siapa orang yang puasa Ramadan kemudian disertakan dengan 6 Syawal, pakaan nama Shaumad Dahar, seolah-olah dia puasa 1 tahun. Tapi kalau digabung kodok sama itu bukan kagak boleh, cuman jangan dengan pahala yang tiga. Sebab bulan puasanya kita nggak ini. Ya perempuan itu ada halangan head, jadi nggak 100 tahun, nggak 350 hari. Nah kemudian, itu hari Tarwiyah dan Arafah. Sebab Tarwiyah dan Arafah itu puasa sunat muakkad. Kita lanjutkan, yaitu fi kulli sab'in fi kulli yaumin sab'ina marratan lam yuktab binal kadzibin. Siapa orang yang beristighfar, kata Nabi, 1000 hari 70 kali, tidak ditulis orang itu binal kadzibin, daripada orang-orang yang bohong. Wa man istaghfarallaha fi kulli lailatin, dan siapa orang yang istighfar di setiap malam 70 marratan, 70 kali juga, lam yuktab binal ghafilin, tidak ditulis dia daripada orang-orang yang ghafil. Ghafil itu lalai. Kalau banyak memberikan warga yang beristighfar, Allah akan turun bencana juga oleh Allah, akan dicabut lagi, akan dipindahkan. Karena Allah juga berfirman, innallaha maka yaitu maka Allah diajibau antabihim wa antabihim wa maka wahum lam yastaghfirun. Nah, Allah tidak sekali-kali turun bencana pada suatu kaum selagi kaum Muhammad berada pada itu kaum, selawat berarti. Dan Allah tidak sekali-kali berbencana pada satu kaum, sedangkan kaum itu banyak orang yang membacakan istighfar. Apalagi bagi tua, bagi kita muda banyak istighfar lah kita mah. Banyak istighfar, mengurangi dosa. Kemudian pengaruhnya apa? Pengaruhnya yaitu dosa dikurangi oleh Allah. Kemudian juga rezeki berdatangan. Kayak gitu. Wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu li'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak sekali-kali menurunkan bencana pada satu kaum, sedangkan kaum Muhammad berada pada itu kaum. Maka ulama mengartikan ayat ini, di mana dibacakan di rasa maulid, kemudian kita berdiri marhaban, dihadirkanlah ruh Nabi Muhammad. Maka di mana dihadirkan ruh Nabi Muhammad, sering dihadirkan ruh Nabi Muhammad, maka kampung itu akan dipelihara oleh Allah. Maka kita girang banget sekarang mah maulidan ada giup malam pada maulid ini, alhamdulillah. Makanya kita lihatin ibu-ibu gitu kan, nggak ada barisan itu dibayarkan itu yang 1 hari aja kosong, nggak ada suara speaker yang baca Ratib Haddad, yang membacakan itu luar biasa.
kita girang banget itu. Ya, untuk mewakili kita gitu. Alhamdulillah. Jadi semakin ini wa ma kana Allah li'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak sekali-kali turunkan bencana pada satu kaum sedangkan itu kaum pada istighfar. Apalagi istighfarnya di waktu sahur. Pantas banget ya, pantas. Udah tua begini mah, baju koko serebet, ada siwak, ada apa napas ya bukan main, pantas itu tua ya. Jadi kalau tua itu udah banyak yang nggak pantas itu ya. Iya, udah banyak yang nggak pantas itu. Kita katok di warteg ya nggak pantas itu. Baru udah tua. Yang pantas tuh udah gitu berangkat gaji. Katok aja. Insya Allah. Makan bakso di warung bakso ya udah nggak pantas, nggak haram kagak. Muruah teh harga diri, hormatan diri. Ilmu teh kan sulitnya kan memang juga kudu ini kita. Kudu apa namanya, kudu melihara banget yang kira-kira kagak pantas gitu kan. Ya udah pantas datang ke masjid, datang mushola, subuh berjamaah, pulang gitu. Udah hadiah hari kubur nenek moyang, jangan mau Jumat doang tiap pagi. Buru-buru kita hadiahin. Almarhumah nggak mau kita besuk katanya, di bahasanya kita besuk orang tua kita, gitu. Ya alhamdulillah. Jadi di sini yang istighfar 70 kali tidak ditulis oleh Allah. Ikan apa? Allah tidak ditulis orang itu, yaitu termasuk orang yang tidak ditulis orang yang tukang bohong. Kemudian malam hari 70 dibaca tidak ditulis orang itu minal ghafilin, orang-orang yang lalai. Ada lalai, ada lupa. Lain lagi lalai mah. Kalau lalai mah apa? Merasa nggak punya kucing, tahu-tahu pepes ikatnya kagak ditutupin, geretakan lah, nggak bisa ada kucing, lalai itu namanya, gitu. Itulah lalai. Iya. Maka manusia memang kudu kudu selalu diingatkan. Kalau nggak diingatkan nggak mau ingat begitu kan. Nikmat yang Allah berikan kalau nggak merenung mah masalah. Kayak kita sekarang ini, udah kayak itu setua ini, sesibuk ini kudunya mah, tapi masih sempat ngaji, ini alhamdulillah. Karena apa? Kalau kita menikmati hidup. Kenapa? Dulu mah kita kurang aman kita. Dulu mah kurang aman kalau kayak gini kita udah berangkat ngaji. Kurang aman apa? Itu dapur bisa kagak ngepul. Tapi karena mah aman udah. Dapur ngepul. Kamu enggak mah? Dapur kan. Iya. Kalau mana kalau mau lama sama tasbih itu udah temennya bisa tuh kan. Udah. Nah itu, jadi ini istighfar luar biasa, jadi punya dampak positif, yaitu dengan bukan cuma pribadi dan keluarga, tapi dengan orang lain, dengan lingkungan. Itu. Kemudian dilanjutkan, manis tanpa lil mu'minin wal mu'minat, kata Allahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan. Siapa orang yang mintakan ampun untuk orang mukmin dan mukminat, Allah tulis baginya setiap orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan hasanatan, satu kebaikan. Pantas satu ya. Apa namanya? Saya Saman Syekh Abdul Qadir itu sama mengatakan tidak naik bertambahku melainkan aku setiap gitu. Ba'da subuh mengajarkan Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummati sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut. Nah itu 4 kali berturut-turut, maka orang apa namanya itulah dengan sebab jadi naik pertama gitu. Dan selanjutnya pantas dalam khutbah Jumat itu wajib doa, termasuk rukun khutbah adalah mendoakan lil mu'minin wal mu'minat. Wal mu'minin wal mu'minat. Nah itu al-ahya'i minhum wal amwat, yang hidup yang mati didoain terus. Gitu. Nah makanya apa di mana khutbah itu yang rukunnya tidak boleh diterjemah. Nah gitu. Kita juga harus ini jual pajamat apa ada 4 lembar dibaca semua, jangan. Kita potongnya udah. Yang penting mah yang dibaca khutbahnya mah itu.
Jadi intinya kita baca, gitu jangan baca semua setengah jam jadi itu. Jumat yang sunatnya adalah dipanjangkan, yaitu surahnya, bukan khotbahnya. Orang-orang udah pada keluar dia masih khotbah, puasa kelamaan semua. Makanya di Jakarta masih banyak yang bertahan khotbah Arab saja. Kenapa? Cepet katanya. Gitu. Habis majmu kita gitu. Nah jadi seperti itu. Maka Nabi pernah ngeliat khotib bentaran sebentar, ngerti khotib. Berarti kalau ada khotib yang panjang yang setengah jam itu nggak ngerti ya. Begitu gampang ya. Iya. Sunatnya kan dipanjangkan itu bacaannya. Makanya ada bacaan yang sahih dalam Fathul Muin juga. Apa itu Pak Jumat teh? Yaitu diantaranya sabihis dan hal ataka. Kalau ada orang yang gerendeng emang itu bacaannya nggak masuk kita. Tapi kalau baca bacaannya panjang banget, waqiah dibaca semua. Udah amat ini orang. Apalagi apa yang bludak dijengkang saya. Ada cerita. Orang apa dijengkang orang pas hajatan malah. Macam tu tahu imam teh. Lama banget imamnya pada dijengkang orang. Yang apa numpuk. Gitu. Pantas ya ada aturannya ya. Kita sunahan juga ada aturannya. Kayak kita yang kira-kira nggak disuruh jangan disuruh. Jangan dikerjain. Kadang-kadang yang disuruh nggak dikerjain malahan. So kan ada orang yang apa namanya yang nggak dosa sih. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ada Yasin yang Rasulullah SAW Yasin. Emang kudu begitu. Berjamaahnya masukkan sampai 3 baris. Yang zikir berapa orang tiga? Apa ini ya? Semua tempat kali ini ya. Rata-rata. Begitu. Doyan ya. Iya, masalah. Kata saya kalau udah lama ya jangan suka jungkat jengkat mau ngapain sih? Iya, punya perempuan udah nenek di rumah, kau udah toketan. Iya. Gitu. Emang tergantung biasa juga ya. Biasa ya. Kita lanjutkan. Manis tantaha awalan nahari bi khairin wa khatamahu bi khairin qala Allahu lil malaikati la taktubu alaihi ma baina dzalika min az-dzunub. Siapa orang yang minta dibukakan, istaftaha minta membuka. Ya. Allah matah alaina gitu. Allah wal khair wa barakah dari itu tuh pagi-pagi teh. Awalan naharihi di permulaan harinya. Pagi bi khairin kebaikan. Wa khatamahu dan dia menutupnya bi khairin kebaikan sore. Qala Allah Ta'ala berfirman Allah Ta'ala lil malaikatihi li malaikatihi kepada malaikatnya la taktubu alaihi jangan kamu tulis malaikat alaihi atas orang yang minta membukakan kebaikan awal hari dan sore hari, yaitu jangan ditulis atasnya ma baina zalika antara pagi dan sore minaz dzunub daripada dosa. Allah bertahlana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal salamah. Kan pagi-pagi itu banyak tuh. Wa abwabal basar wa wasihati wa abwabal afiyati wa abwabal rizqi wa abwabal jannati. Allah maafin nabi kulli bala'in dunya wa adzabil akhirah. Ghafar wa analhu bi rahmatika rahimin. Pagi dan sore. Nah gitu. Sore dibaca itu. Minta dibukakan oleh Allah. Bukakan kebaikan, keberkahan. Pagi dan sore kata Allah malaikat kepada malaikat jangan kamu tulis atasnya itu antara pagi dan sore minaz dzunub daripada dosa. Itu kata Nabi. Selanjutnya manis tama ila ayatin min kitabillah kataballahu lahu hasanatan mudha'afatan wa man tala ayatan min kitabillah kana lahu nuran yaumal qiyamah. Manis tama siapa orang yang mendengar mah ada sami'ah, mendengar mah istamta'a mah leng-lengkan sudah mah arti mendengarkan aturan ila ayatin kepada ayat min kitabillah daripada kitabullah, orang-orang yang baca menjaga dengerin gitu. Itu kataballahu hasanatan, Allah tulis baginya satu kebaikan mudha'afatan yang dilipat gandakan. Jadi kalau bisa bicara lipat ganda itu cuma umat Nabi Muhammad, umat yang lain mah kagak dikasih lipat ganda pahala. Ya bisa udah panjang banget ratusan tahun, ngapain wae masih kudu lipat ganda kan. Sedangkan umur Nabi Muhammad mah umatnya antara 60 dan 70 kebanyakan.
Tapi dia mintanya di atas 70 terus gitu, 80 gitu. Ya. Orang-orang dulu udah ada 80 gitu. Jadi siapa orang yang membaca ayat daripada kitabullah, kanat lahu nuran yaumal qiyamah, adalah itu ayat Allah itu baginya menjadi cahaya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ada mendengarkan, jadi ada pahala mendengarkan. Ja'ul Al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi yang dimaksud wajib kita mendengarkan ini ayat Quran ketika dibaca lagi khutbah. Khutbah ngerti, kagak ngerti gak jadi syarat masalah khutbah. Yang penting bisa didengar oleh 40 orang yang wajib Jumat, Ustaudinin. Ya itu. Jangan antar, pendengaran. Nah gitu. Ada pun ngerti gak jadi syarat. Nah gitu. Hati gak ngerti, diam, seluruh kegiatan lepaskan semua. Sebab itu sebagian daripada yaitu 2 rakaat, dan dia sebagai 2 rakaat daripada sholat. Kadang-kadang orang yang nggak ngerti mah lagi khutbah, dia baru datang, dia gitu nungguin khutbah tuh, masya Allah ya. Jadi terus kita tanya, namanya memberikan keterangan itu teh, artinya supaya artinya jangan ada kegiatan apapun. Kalau dulu ada kipas angin, ya, ngiplik gitu. Lagu itu sebenarnya Jumatnya masah, pahalanya kagak hilang. Boleh main tasbih kecerak. Masih dulu dikasih kipas ya? Ya. Di masih banyak lagi dikasih kipas. Iya. Kipas. Iya, kipas ini. Begitu. Lagu teh percuma, bukan percuma Jumatnya mah gugur, kewajiban jual pahalanya ya hilang. Karena nggak memelihara itunya. Selanjutnya manis ta'azakum billah fa'izuhu wa man sa'alakum billah fa'atuhu wa man da'akum fa'ajibuhu wa man sana ilaikum ma'rufan fakafiuhu fa'ilam tajidu ma tukafiunahu fad'ulah hatta tarau annakum kafatumuhu rawahu Ahmad. Jadi siapa orang yang ista'adakum, yang minta pemeliharaan kepada kamu billah, kepada Allah, fa'izuhu, maka berikanlah perlindungan kepadanya. Jadi kita menjadi benar-benar manusia, kita sebagai makhluk sosial, kita saling mendoakan. Pantas itu tadi sampai begitu, siapa orang yang mendoakan diampuni dosanya mukminat, apalagi Allah ya'minul amwat, sejumlah orang mukmin itu satu kebaikan. Masya Allah. Pantas ketika kita ucapkan assalamualaikum ke kanan, yang ucapan salam kita sampainya bukan kepada orang yang samping kanan, tapi sampai ke ujung dunia. Assalamualaikum ke kiri, salam kita sampai kepada manusia yang ada di ujung dunia sebelah kiri kita. Itu kemurahan Allah. Wa man sa'alakum billah, siapa orang yang mintakan kepada kamu billah, mintakan kepada untuk kamu billah kepada Allah, fa'atuhu, beri dia. Wa man da'akum, siapa orang yang mendoakan kamu, fa'ajibu, maka terima dia. Wa man sana'a, siapa orang yang berbuat kepada kamu ilai ma'rufan, kebaikan, fakafiu, sempurnakan dia. Fa'ilam tajidu, jika kamu tidak dapat matukafiunahu, apa yang kamu cukupkan dia, fad'ulahu, doakan dia. Jadi ini artinya orang teh kalau simpati teh harus dijawab dengan empati. Ya, harus dijawab dengan empati. Orang ada yang orang berbuat baik kagak ada sama sekali sikap terima kasihnya, adanya begitu orang. Ya. Iya. Makanya kau tunjukkan. Nah gitu. Kalau dikasih orang pakaian, pakai. Bukan nanti disuruh supaya dikasih lagi, bukan. Hilangkan dia. Iya, ada orang gengsi ya. Dikasih BHS, kasih ke bocah, kagak dipakai. Iya, jangan. Malah kita nggak butuh juga. Alhamdulillah gitu. Apa? Kita ini harus menyatakan rasa terima kasih, kepeduliannya itu. Orang perhatiannya yang mahal, kan? Dikasih apa? Dikasih singkong halus. Pakai ini loh, Mbak. Kok begini bawa kemari? Lo lihat nih, Mbak. Udah dibawa singkong. Jangan begitu.
Jadi bagaimana caranya? Ya, orang memberikan gitu, memberikan intinya artinya apa yang kita mampu. Jadi sikap terima kasihnya. Ingat dulu lagi zaman atlas keramik itu, ngasih keajengan tua sono. Ada amanat orang suka ngasih keajengan tua. Sarung atlasnya atlas hijau. Aduh, jadi memang koyong cina gaduhan sinjang anu hejo gitu. Kan enak kita dari enak banget itu gitu. Masya Allah. Jangan. Nah itu jadi bagaimana dari ada orang kalau orang ada perhatian, kagak ada jawaban bisa gitu, nggak menyikapi itu harus. Maka iya. Jadi artinya orang yang khawatir sama kita harus, sehingga orang akan berbuat baik sama dia juga. Oh dia mah nggak perlu dikasihanin. Kenapa? Karena emang gak ada terima kasih, kagak ada. Tuh. Iya gitu. Ada sikap jadi Adem. Iya gitu, kadang dia sikap itu Dingin. supaya puas yang memberikan. Nah gitu. Gua mau dikasih sepatu bagus, malah dipakai main comberan. Hati dipakai nggak yang benar gitu. Supaya lantaji itu kalau kamu tidak mampu untuk membalasnya, menyempurnakannya, matu kamu apa yang kamu cukupkan gitu kepadanya, patuhlah doain dia. Alhamdulillah. Hatta tarau annakum, sehingga kamu itu melihat, sehingga tarau, sehingga kamu melihat annakum bahwasanya kamu kafaktumuhu, bisa menyempurnakannya. Kalau emang ada sikap yang perlu sikap, kalau emang ada yang kita berikan, yang kalau nggak itu doain dia, kayak gitu. Jadi intinya maaf, emang orang mah harus punya itu tadi, diwatirin orang teh kudu kelihatan, kayak gitu, kudu apa sikapnya menyikapi dengan empati bahasanya itu. Manistaqo ilal jannati sar'a ilal khairat. Selanjutnya, siapa orang yang rindu ilal jannah pada surga, sar'a ilal khairat, maka dia terburu-buru, memburu gitu. Ilal khairat, kepada kebaikan. Pada ayatnya keperintahnya supaya memburu kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddatil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusakum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Wasari'u, segera kamu, buru-buru, jangan nolongin. Nah, gitu bahasanya. Bahasanya kenapa? Jangan nolongin. Udah tua, bukan bocah lagi. Nah, gitu. Cuman perasaannya kita bocah. Pada tua. Oke, ngomong karena di lingkungan ngaji nggak ada yang tua yang ngomong kita. Emang kita muda, iya, banyak orang itu. Ih, kalau mau bocah semua ya. Nggak nyadar, Kagak nyadar. Emang disuruh begitu Pak? Disuruh begitu? Iya. Tua amat. Amat juga tua. Amatnya juga udah nggak ada. Waman asfaqo. Waman asfaqo. Jadi siapa orang yang takut di sini minanda dan neraka, laha baginya ya sahawatin, artinya jadi di sisi selanjutnya siapa orang yang berhati-hati dari api neraka, laha baginya itu, bagi nerakanya anis sahawat, jauhkan daripada hawa nafsu. Tapi nafsu jangan dibunuh semua, nafsu sebelah kiri yang dibunuh mah. Kalau ingin jauh dari api neraka, yang jangan dibunuh yang mana? Yang harus dihidupin, tetap dilestarikan adalah yang di sebelah kanan mah nafsunya mutmainnah. Pan kita ada rumah kawan pakai nafsu. Pakai nafsunya nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah didorong oleh malaikat. Wa man taraqqabal mauta hanat alaihi lazzat. Wa man zahada fid dunya hanat alaihi musibat. Jadi barang siapa yang merindukan surga, wa man taraqqaba,
Dan siapa orang yang menjaga diri dari syahwat, Dari maut. Raqabal maut. ya. Wa man taraqqabal maut. Siapa orang taraqqaba, ya, menjaga. Ini menanti-nanti orang-orang yang menanti-nanti kematiannya. Ya, siapa orang yang menanti-nantikan kematiannya, yaitu Itu jadi jaga dirinya. semua kelezatan dunia itu amat remeh. amat remeh. Iya. Ya, hangat ya, hina tadi ya. Iya. Jadi siapa orang yang menanti-nantikan maut, hangat, maka meremehkan atasnya al-ladzat, kelezatan dunia. Cuman orang kalau yang namanya yang tarokoba maut, artinya orang yang menanti-nantikan maut, jadi ngarep-ngarep mati ya. Orang kalau ngarep-ngarep mati, maka dia akan merasakan meremehkan atasnya, merasa remeh atasnya al-ladzat, sebuah kelezatan. Jadi orang malah kalau ngarep-ngarep mati, sama juga dia udah merasa punya persiapan yang banyak ya, kayak gitu. Dia punya perasaan yang banyak karena ibadah rasa banyak. Ini kita yang khawatirkan, makanya di sini hadis tasawuf itu ada khauf, ada roja. Khauf takut banget ibadah kita nggak nyelamatkan diri kita, tapi harapan kita adalah rahmat itu. Dan ada khauf, ada roja. Karena apa? Karena maksudnya jangan sampai kita ada roja dan khauf, tidak. Karena merasakan punya amal banyak, sedekah banyak, ibadah banyak, pergi haji bolak-balik, gitu kan? Udah kagak kebagian orang mana. Nah misalnya begitu, itu punya perasaan terlalu aman dengan apa akhir hayatnya, apakah dia mati membawa Islam atau tidak. Pantas kata Imam Ghazali mah, kan enak banget emang kita kalau semakin tua ngaji kita Imam Ghazali ya. Iya namanya yang tasawuf gitu kan. Itu Imam Ghazali gitu. Ciri-ciri orang yang selamat adalah orang yang ngakuin rasa banyak dosa tapi tidak merasa banyak pahala. Tapi orang yang ciri-ciri orang yang celaka itu orang yang terlalu aman dengan banyak merasa banyak punya pahala tapi tidak dipikirkan masalah dosa. Kita mikirin dosa udah pahala mah udah kita nggak pikirin, itu mesti udah mau bahan hilang kan gitu. Lillahi ma fis samawati wa fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Yang nyata, yang tidak nyata, pokoknya mual hilang, Allah akan hisab mual hilang. Nah, kita pikirin dosa kita. Maka karena kita banyak dosa, rumah saudara kita. Makanya kata saya supaya artinya orang itu nggak bingung apa sih yang saya akan lakukan kalau kebetulan bisa bangun malam tahajud, sholat istikharah atau hajat, sholat taubat. Kemudian apa sisanya waktu itu sampai subuh, banyakin istighfar supaya termasuk golongan orang yang mustakbirin bil ashar. Kalau emang waktu masih leluasa hajat itu dulu, tahajud dulu. Tapi kalau waktunya udah kepepet 15 menit lagi beduk, masih ada ujungnya itu, langsung tobat. Sebab apa? Sholat apabila kita lakukan sholat sunat yang lain bukan tahajud, kalau udah tidur ada pahala tahajud. Tapi kalau sholat tahajud nggak ada pahala yang lain. Tapi kalau kita sholat hajat sholat istikharah atau sholat taubat 2 rakaat ada pahala tahajud. Sisanya istighfar. Nah gitu. Nah kemudian apa sih Jumat ini? Daripada kita nggak lembut-lembut kagak puguh mah. Nah jadi nama abah menggentongan Allahu 1000 tuh, Allahu daripada ngeluntur kagak puguh, gitu. Jangan sampai bingung sampai gua baca ini ya, gitu. Lihatlah Allahu nggak ada gurunya, 1000 disuruhnya Allahu. Kemudian ada orang nanya tuh ke Buya Yahya, Buya mana ada orang hu. Ya kan kalau gitu mah apa itu tuh Allah mah apa kudu jelas itu mah. Kalau Allah kan ada golongan munfaridiyah kagak mau ucapan la ilaha illallah. Sebab apa? Khawatir katanya baru nyebut la ilaha terus cabut jawab gak mati. Nyebut illallah kufur katanya. Ya gak kufur. Kalau ada orang yang benar menyebut illallah baru la ilaha mati. Belum nyebut illallah gak kufur. Karena apa? Menyebut la ilallah belum mati duluan. Nah gitu. Ada yang begitu.
Gaul lupa dia itu ya kan Allahu enggak mau ya la ilaha gitu. Takut katanya. Itulah kebangetan namanya. Kebangetan takut. La ilaha. Kalau kata Jakarta mau lebay. La ilaha itu mati. Lu jemput itu Bang. Baik. Yang sekarang yang mana gitu. Yang baik, baik. Waman zahada fi dunya, siapa orang yang zuhud di dunia. Hanat alaihi. Siapa orang yang udah rasa zuhud di dunia, hanat merasa sepele atasnya al musibah. Masya Allah ya. Orang kalau udah zuhud dari kita musibah dia akan hal yang biasa. Makanannya kalau kita mah Masya Allah ya kalau seperti jamaah kudunya mah musibah mah kudu sumput kan sakitnya diem aja gitu ya, orang gak tahu gitu. Kalau untung mah diam ya Iya orang mah dapat duitnya objek dia orang belakang lah Ya, yang belakang. Kamu punya duit. dia lah ya Saya ini Gimana? Hei, belakang saya ini juga. Itu udah seru. enggak kedua dia singgung dia ngerasa itu Ini senggil. Nah selanjutnya tadi Rahul Baihaqi an Ali. Selanjutnya man asbaha muti'an lillah bi walidayhi asbaha lahu babani mampuhani minal jannah wa in kana wahidan fa wahidan. Siapa orang yang berpagi-pagi taat kepada Allah bi walidayhi di dalam berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jadi siapa orang yang taat kepada Allah. Apa taat pada Allah? Allah perintahkan kita syukur kepada Allah dan orang tua. Anishkur li wali walidayk. Syukur kamu kepada kepadaku dan kepada ibu bapakmu. Asbah lahu baban. Pagi-pagi Allah asbah lahu maka pagi-pagi baginya baban ada dua pintu waktu hani yang terbuka minal jannah daripada surga. Apa yang dimaksud di sini? Syukur kita kepada orang tua. Ya banyak caranya. Istighfar untuk orang tua, beramal soleh juga. Kalau amal soleh mah orang tua mengaku diniatin itu udah pasti. Kita dapat orang tua ya, plus orang tua dapat mau diniatkan atau tidak niatkan. Tapi kalau untuk orang lain mah gitu. Kalau yang kita butuh itu ada transfer amal, doa isol namanya. Allah maj'al wa ausil baca dan itu orang tua mah. Udah aja. Ya. Terus kita sebab al-walad bin kasbil walid wal walidah. Ibu anak adalah usaha ibu dan bapak gitu. Maka anak-anak itu usaha ibu dan bapak, semua apa yang diperbuat oleh anak, orang tua itu mendapatkan ganjaran gitu. Nah kemudian kalau memang wa'in kana dan jika adanya orang tuanya itu wahidan satu, wahidun satu. Oh ini langsung orang tuanya masih ada. Nah ini. Kalau yang dua-dua tadi apa udah meninggal apa masih ada, atau yang satu, kalau satu ya satu lagi. Saking taat kepada Allah tadi sini di walidai pada urusan orang tuanya ya tadi hadis kulli walidai. Makanya kan kalau ayat Quran yang 3 rangkaian kata yang tidak boleh terpisah ada 3 di Quran. Pertama ada atiullah wa atiur rasul. Kedua aqimus sholata wa atuz zakata. Yang ketiga anishkur li walidaik. Enggak boleh terpisah itu kan. Taat pada Allah, enggak taat pada Rasul enggak jadi. Taat banget pada Rasul, enggak taat pada Allah kagak jadi juga. Aqimus sholat wa atuz zakat. Zakat sholat, menunaikan zakat. Sholat kagak zakat kagak jadi juga. Masalah sholat. Iya. Maka pantas kalau Abu Bakar Siddiq orang yang tidak menunaikan zakat suruh dibunuh. Masalah utamanya. Kita ini Islam ini kita yang lemah banget kita menerangkan menerangkan tentang masalah zakat itu masalah zakat. Tahu-tahu teh oleh Allah teh ya tadi ya kena tilang gitu. Masalah zakat itu. Nah kemudian anishkur li walidaik, orang tua ridho
Allah ridho, orang tua kagak, nggak masuk. Orang tua ridho, Allah kagak masuk surga juga. Anis beli wali walidain. Selanjutnya man musibah fi malihi aw jasadihi. Siapa orang yang diberi musibah ya, dengan musibah di hartanya, kehilangan, tipu orang, diutang kagak dibayar, aw jasadihi, apa di jasadnya sakit, nah gitu. Wa katamaha, dan dia sempurnakan, dia menyebutkannya, nggak ngomong, kagak apa, nah gitu. Wa yaskuha, aw yaskuha, atau dia berbilang yaskuha ilanas kepada manusia. Karena hakon Allah ayyaghfirlahu, adalah pasti atas Allah itu akan mengampuni dosanya. Dia nggak berbilang, dia nyebutkan dan tidak berbilang itu. Ngomong gitu, barangnya hilang tega ngomong apa? Allah akan ampuni dosanya. Memang di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sudah dijelaskan, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu. Wala nabluwannakum, kami akan uji kamu minal asy, bukan takut. Kita kan lagi takut virus corona kali itu, takut banget itu. Kebanggaan takut jangan, kagak takut ke jangan, karena di musuh ada, nggak kelihatan, kan gitu ya. Kalau kita karena lagi tunduk sama yang punya ini aja, kita apa namanya ya, protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, kan gitu. Tetap aja itu. Tapi terlalu takut itu jangan, masalah. Sakit takut sampai kumpul ngaji kagak berani, kebangetan namanya. Gitu. Itu kebangetan takutnya namanya. Baik. Baik lagi datang. Masa bocah lebay itu ya. Apa sakit takutnya itu? Dia lebay. Kumpul nggak datang itu lebay. Baik. Baik datang baik. Ada lagi yang kebangetan tadi mah takut kok jangan orang. Aku Ngomongin orang apa baik juga. Ini lain lagi itu. Masing-masing punya urusannya itu adalah artinya urusan kesehatan itu kan. Masing-masing ada ilmunya. Kemudian man at'ama musliman ja'ian at'amahullahu min simadil jannah. Siapa orang yang memberi makan kepada orang Islam ja'ian berlapar. Ada orang nama ja'i ya. Ja'i itu apa dia? Ada loh ja'i itu apa? Ja'i. Lapar. Ja'i. Kalau Sujai gimana gue ya? Kiai Sujai. Sujai mah bukan ada imam Sujai ya. Ada imam Sujai. Ada si besar. Kalau ya Sujai Kalau pasti orang namanya manggilnya Bang Jai pasti itu. Kalau dia juga oncom kan. Kalau dari dia disebutnya Sujai, tapi kalau dari tukang oncom Bang Jai. Jai itu apa itu? Siapa orang yang memberi makan kepada orang Islam jai'an yang lapar, at'amallahu bi min simaril jannah. Allah memberikan kepadanya daripada buahan surga. Oh, ada pisang abon makan depan dia. Pisang goreng makan. Makan datang. Maka Nabi Ibrahim itu dari bapak tetamu. Nabi Ibrahim bapak tetamu membuka restoran gratis. Nabi Ibrahim adanya di perempatan jalan. Dia mas lagi. ada di pengkolan ini. Cuman kalau keseringan mah tekor badan. Orang balik lagi apa ya? Kemarin lapar nggak makan nih kita? Lapar makan lapar. Apa ya? Sedang berarti surga di buah Lagian. Karena hari ini ada lagian. Hari ini ditawarin lagi. Lanjut. Jadi siapa orang yang memberi makan kepada orang Islam yang lapar, Allah memberi makannya daripada makanan semua.
Iya. Sedangkan surga itu kan makanannya kan semua ada. Satu macam 70 rasa. Makan buah apa seperti apa yang kita makan di pasar Anyar, di apa namanya di kebun raya, tapi rasanya berbeda-beda. Ketika kita makan apel, apa yang ada sekeletur pengen makan anggur, rasa anggur. Kita makan ini, kita tak rasa makan itu ganti lagi, ya begitu. Kalau makan surga ganti, kekuatannya 100 kekuatan. Jadi kalau di sini kita makan 100 piring teh 100 kali, kalau di surga mah sekali hantam 100. Tenaganya juga di sana begitu. Istri bidadari. Lawan terus. Itu adalah kalau diperecetkan di dunia ini kekutuk-kutuk mati sama baiknya. Buat siapa? Siap tuh buat doli itu kan makanan neraka itu. Man at'ama maridan sahwatahu at'ama Allahu min simadil jannah. Siapa orang yang memberi makan pada orang yang sakit, sahwatahu akan kepengennya. Begitu. Biasanya makan ciplukan, apa orang aki-aki itu mati makin minta anggur ini ya, anggur putih, anggur merah. Anggur merah minuman bro. Anggur merah minuman. At'amahullahu min simadil jannah. Anggur merah. Jadi luar mainnya surga teh. Buah-buahan teh. Ada semua di surga. Ya kekuatannya benar-benar itu 99%. Ya rahmat itu surga. Ya cuma kita tiga persiapannya ini adalah harus banyak ya untuk pembelaan hukum kita. Apa banyakin sholawat supaya apa kalau Allah takdirkan banyakkan dosa kita ditimbang kelihatan ke kiri. Tapi kita punya simpenan adalah pembelaan hukum, yaitu salawat kepada Nabi yang banyak. Maka salawat kepada Nabi yang banyak ini bukan kita jadi Nabi, nanti Nabi jadi kita. Mana Bang Ade ini? Belum ada ini. Nanti. Jadi para ambiya sudah berada di surga masing di tempatnya masing-masing. Nabi Muhammad dia masih berada di pintu surga, masih menunggu umatnya kalau belum kelihatan masuk semua. Sebab Nabi sudah punya janji, kullu ummati yadkhuluna jannah. Semua umat aku bakal masuk surga semua. Cuman masuknya surga ini macam-macam. Iya, ada itu dihisab, tanpa dihisab masuk. Ada yang dulu namanya ditimbang dulu, baru dapat ke kanan masuk. Ada yang draw itu. Dikarantinakan dulu Jabal A'raf, nyari saudaranya dulu nanti ada surga untuk minta ganjaran tanpa mengurangi ganjaran orang yang ada di surga. Saudara kalau ketemu nanti kawan nanti. Di mana ini Mas Ragil ya? Di Solo. Ketemu nanti di surga. Kebenaran emang ada minta ganjaran untuk memberatin ke kanan. Maka ada Jabal A'raf. Di surat Al-A'raf Quran itu ada namanya surat Al-A'raf. Al-A'raf itu artinya nama gunung yang membatasi antara surga dan neraka. Itu. Dia satu sama lain dia itu masih bisa bicara. Itu. Dikasih bicara oleh Allah dengan apa melalui lisan malaikat yang pada ngojai di neraka sakor kelihatan orang di surga, kelihatan orang di neraka. Jabal A'raf mah cuman kalau dia mau udah gak kenal dia tuh kelihatan loh di Jabal A'raf loh. Lagi sana dia udah kan hitam. Masalah kakum fi sakor, apa sebabnya sih kamu pada jadi penduduk neraka sakor? Kalau mereka menjawab lam nakum minal musallin, kami nggak pernah sholat. Makanya tafsirannya lam nakum minal mukminin, kami tidak beriman. Kenapa musallin ditafsirkan dalam mukminin? Berarti sholat adalah merupakan ciri khas mukmin. Ukuran orang ke sholat. Kalau nggak sholat ya bukan mukmin, cuma muslim doang kan KTP. Nah, gitu. Masalahnya kalau dulu memang orang sampai saat ini belum ini ya, belum sholat ya, masalah. Apa yang dilakukan nonsen, tidak ada pahala sama sekali. Sebab menghidupi semua pada sholat sih, kayak gitu. Kita lanjutkan. Man ayyar akhahu,
siapa orang yang memberi malu saudaranya bidzambin dengan satu kesalahan, satu dosa, lam yamut hatta yakmalahu, dia nggak akan mati dulu sebelum dia mengerjakan apa, sehingga dia mengerjakan perbuatan. Jadi kalau ada orang berbuat yang sesuatu, ada orang kayak memberikan malu kepada orang-orang yang pada kagak tahu apa yang nggak tahu, ini tahu sama dia, kalau si anu kalau si anu, dia mau dimatikan oleh orang sebelum dia mengerjakan seperti perbuatan. Nah itu alhamdulillah ya. Kalau ada orang berbuat baik yang keluar. Si anu misalnya punya tetangga teh kita lihat di mana-mana berbuat anu, kita doang yang tahu, kasih tahu semua. Itu orang yang kasih tahu itu mau akan mati dulu kalau sebelum dia itu mengerjakan seperti yang diperbuat oleh orang itu. Saking itu tidak boleh membuka rahasia orang lain. Man a'ana zaliman yudhidu bibatilihi haqqan faqad bari'at minhu zimmatullah wa zimmatu rasulihi wallahu a'lam bishawab. Ya Allah yang agung, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Ya Allah tabaraka wa ta'ala sahabat ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma asrif 'anna syarra ma yanzilu minas sama'i wa ma yakhruju minal ardi innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhihi as-sanah fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha wa na'udzu bika min syarri hadhihi as-sanah wa syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Allahumma ksif 'anna wasrif 'anna wadfa' 'anna al-bala'a wal waba'a wal ghala'a wal ta'una wal fitana wal mihana wal humuma wal hukuma wal quruba wal ahzana wasyadaida wa syar'a daima la yaksimu ghairuk wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wallahu muwaffiq lakum